tadi sama-sama di Rut PLN juga sudah kita bedah. Ada 3 masalah. Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal. Yang kedua itu adalah pemenuhan terhadap batu bara high kalori yang medium. Total konsumsi batu bara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian SDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180 sampai 190 juta ton. Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk 1 tahun, sekarang kan berbulan 6. Itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah udah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance. Hanya beberapa pekan setelah blackout besar-besaran di Pulau Sumatera, giliran Jawa mengalami pemadaman listrik bergilir dan merugikan para jutaan pelanggan PLN. Tentu ini akan mengakibatkan banyak persoalan karena rumah tangga, usaha, semuanya memerlukan listrik. Buntut dari kejadian ini, pada hari Senin yang lalu 22 Juni 2026, Presiden Prabowo memanggil Direktur PLN beserta jajarannya dan Direktur PLN meminta maaf kepada publik. Apakah maaf ini cukup? Lantas apakah ini membuat tanda tanya yang besar buat kita? Bagaimana sistem ketahanan listrik di Indonesia? Dan untuk membahasnya, meja redaksi hari ini bersama saya Grace akan membahas dengan 2 senior saya. Ada Mas Fahruri di sini. Halo Mas Fahruri, sehat? Sehat. Apa kabar? Aman? Alhamdulillah baik. Baik. Lalu ada juga senior saya juga, Mas Cleo. Sehat Mas Cleo? Sehat. Sehat. Yes. Saya ke Mas Fahruri dulu, Mas Cleo. Mas Fahruri, pemadaman listrik bergilir di Jawa. Bergilir, artinya ganti-gantian nih. Ada yang mungkin Bogor kena, Depok kena, termasuk saya. Dan kalau boleh cerita sedikit, saya termasuk yang mengalami dampak karena kan saya lagi menyusui. Lalu pemadam listriknya cukup lama. ASI yang telah saya simpan di kulkas rusak semua, harus dibuang. Dan ini saya rasa nggak cuma saya ngalamin, banyak ibu-ibu yang ngalamin. Ya. Kalau Mas Fahruri melihat problem ini seperti apa, Mas Fahruri? Ya, ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahlil ya, Yes. bahwa sebenarnya pasokan batu bara yang menjadi penyebab menurut PLN itu menjadi penyebab dilakukannya pemadaman bergilir, menurut Pak Bahlil sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Menurut saya juga itu menggambarkan bahwa sebenarnya ada persoalan lain di luar masalah pasokan batu bara ke PLTU ya. Saya mengibaratkan bahwa kejadian pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa itu seperti ayam meninggal di lumbung. Nah, itu boleh ya kan? Karena apa? Indonesia itu merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Itu. Yes. Yang kedua, Indonesia juga eksportir terbesar juga batu bara ke dunia. Artinya dari sisi pasokan sebenarnya kan tidak masalah. Ya kan? Apalagi pemerintah tadi disebutkan oleh Pak Bahlil bahwa pemerintah sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara untuk menjamin pasokan batu bara ke PLTU. Tadi sudah disebutkan sama Pak Bahlil bahwa ada penugasan 100 sampai 190 juta metrik ton. Padahal kebutuhan PLN itu tadi disebutkan 154 metrik ton per tahun. Dan yang sudah MOU dengan dengan perusahaan-perusahaan batubara tadi disebutkan 134
134 juta metrik ton. Artinya kan tinggal 20 juta metrik ton. Nah sekarang itu kan memang baru berapa nih? Ini bulan-bulan Juni. Artinya belum setahun. Itu kan 134 itu kan setahun. Artinya baru setengah gitu kan? Iya. Baru setengah. Kok udah Artinya baru setengah tahun. Ini masa 134-nya sudah sudah habis ya, sudah bermasalah gitulah. Artinya sudah mulai seret pasokan ke batu bara ke PLTU. Artinya menurut saya ini ada tata kelola ya, ada tata kelola rantai pasok batu bara ke PLTU. Artinya dari sisi pasokan, terus ada jaminan dari penugasan dari pemerintah. Arti kan sudah ada jaminan dari pemerintah itu kan. Tinggal bagaimana PLN mengelola terkait dengan rantai pasok batu bara ke sejumlah PLTU di Jawa ini. baik. Nah, tadi kalau quote and quote tadi Mas Faruri bilang ternyata kita nggak cuman lumbung padi Indonesia, tapi juga lumbung batu bara. Eksportir batu bara Indonesia, tapi mengalami pemadaman listrik bergilir. Kalau menurut Mas Cleo, ini berarti menunjukkan tata kelola sektor energi kita masih lemah atau seperti apa? Iya. Jadi benar ya tadi dibilang tadi, ibaratkan ya soal lumbung padi tadi. Kalau kita kan juga selain lumbung padi juga lumbung energi ya. Tapi kita mengalami krisis energi gitu kan. Ini kan ironis ya, sampai ada pemadaman. Dan listrik itu kan bukan semata-mata persoalan ini ya, persoalan penerangan, tapi kan masalah vital. Ini masalah urat nadi, ya kan? Listrik itu urat nadi, sebuah kehidupan ya. Dalam konteksnya ekonomi itu menjadi lebih lebih fundamental lagi ya, basis infrastruktur segala macam. Jadi kalau ada pemadaman listrik, artinya ini banyak yang dirugikan. Nah, pertanyaan sekarang kan banyak merugikan dari berbagai unsur ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kenapa nih bisa ada pemadaman bergilir sampai bahkan blackout ya sebelumnya ya kan ya, ada blackout. Sumatera lalu Jawa. Sumatera sebelumnya blackout, terus sekarang bergilir. Artinya di sini kan muncul pertanyaan. Jadi kan kalau kita lihat apakah ini masalah teknis atau ini masalah tata kelola kan gitu. Pertanyaan tadi dalam diskusi kita. Nah kalau kita lihat kalau emang karena gini, kalau emang pemadamannya itu jadi persoalan tata kelola itu bukan tidak selalu masalah teknis ya. Artinya kalau memang teknis itu kan masalahnya misalnya ada kerusakan, gangguan segala macam ya. Cuaca ekstrim misalnya. Hal yang pun inilah teknis lah. Tapi kalau tata kelola itu kan artinya kan kejadiannya itu berulang kali gitu kan. Dan mestinya bisa diantisipasi. Berulang kali kejadian artinya, dan kalau kita lihat catatan dari kasus atau data. Kita lihat 2025 di Mei itu pernah kita ada berita besar itu ada blackout di Bali. Ya kan di Bali itu kan terjadi pemadaman. Gara-gara apa? Karena ada jaringan transmisi bawah tanah itu kan terputus ya. Bawah laut ya. Terputus kan, itu kan Bali kan dihubungkan oleh selat ya. Terputus. Terus juga ada gangguan di transmisi, dan itu udah diidentifikasi bahwa itu masalahnya emang masalah tata kelola karena transmisi ya. Jadi emang tidak ada pencadangan tidak ada antisipasi, tidak ada exit plan atau tidak ada plan B-nya gitu. Nah, ini akhirnya terjadi. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita runut tahun 2022 juga pernah tuh terjadi, kalau nggak salah itu juga masalah blackout ya kalau nggak salah itu. Itu gara-gara pasokan batu bara yang ini tersendat ke sejumlah PLTU kan, pembangkit. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin karena harga ekspor, harga batu bara dunia itu lebih besar timbang harga DMO kan cuma $70 per ini ya, per metric ton gitu kan. Jadi lebih murah. Jadi akhirnya pengusaha banyak yang ekspor. Nah, ini artinya berulang nih. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan, mungkin masyarakat juga bisa melihat ya secara empiris di lapangan bahwa memang terjadi ini masalah, ada tata kelola yang mungkin salah ya. Jadi karena ini kan masalah. Jadi ini masalah besar yang harusnya memang bisa dikelola gitu. Apalagi persoalan yang hari ini masalah batu bara. Nah, itu kan pengiriman itu kan biasanya kalau perusahaan swasta aja, ada kawan juga cerita bahwa dia perusahaan swasta Cina gitu. Dia bisa menyetok tuh banyak tuh sampai berapa bulan gitu kan karena pengiriman tongkang batu bara ya. Nah, sekarang ini kan negara ya, apalagi PLN itu kan punya hak monopoli ya untuk distribusi ya. Dia punya secara hak eksklusif untuk mengatur semua tata kelola segala macam. Nah, di sini
artinya PLN tidak bisa tidak bisa mengelola manajerial ini pasokan gitu. Ya. Karena harusnya itu bisa diantisipasi karena kalau sudah kontrak realnya itu kan 134 ya sudah kontrak lah udah hitam di atas putih. Artinya itu belum selesai ternyata belum dikirim ya kan. Nah. Ya, belum dikirim akhirnya terjadi kan faktanya emang tidak ada batu bara tidak ada di dua pembangkit itu ya, pembangkit yang besar itu di Jawa itu. Nah artinya emang tidak terkirim, apalagi kalau kita lihat ini kan masalah tata kelola artinya kan juga tidak sekedar masalah cadangan transmisi terus juga pengelolaan di pembangkit, tapi juga soal pengelolaan jaringan pengiriman. Karena memang mengirim itu kan juga ini kan ada perusahaan-perusahaan lain yang terlibat ya pengiriman. Nah ini kan juga kayak di daerah-daerah itu juga ada hambatan segala macam, mahal ya kan pengirimannya. Nah ini kan harusnya kan jadi harus sinergi gitu kan pengelolaannya. Nah mungkin disitulah mungkin persoalannya yang terjadi ya. Kenapa ini bisa jadi terjadi pemadaman? Karena kan Pak Bahlil juga sudah membantah ya bahwa kita stoknya nggak minim kok. Energi premier batubara ini stoknya nggak minim. Bahkan kemarin Pak kita kan juga sempat ngundang ya anggota Dewan Energi Nasional Pak Satya. Dia juga menekankan di berita satu utama bahwa batubara ini bukan masalahnya, tidak masalah nggak akan kekurangan. Nah kalau menurut Mas Fahri jadi apa nih yang penting dan mendesak supaya persoalannya nggak berulang Pak? Iya, ya harus tadi seperti yang tadi saya sampaikan, harus ada evaluasi terkait dengan tata kelola rantai pasok tadi. Apakah selama ini tata kelolanya sudah benar atau tidak? Artinya kapan harus mulai dikirim dari perusahaan-perusahaan tambang ke ke PLTU. Mereka kan ini kan urusan tambang, urusan listrik bukan dalam artian urusan setahun ini aja kan. Ini kan sebenarnya sudah pengalaman bertahun-tahun itu kan. Bagaimana mereka pasti sudah tahu bagaimana sistem pengiriman batu bara. Nah, ada sesuatu misalnya, apakah misalnya itu yang pertama tadi soal evaluasi. Yang kedua, ya tadi sudah disebutkan bahwa harga batu bara internasional itu jauh lebih tinggi dibanding harga batu bara dalam negeri untuk penugasan ke PLN. Bisa separuh misalnya di dalam negeri itu tadi penugasan 70 juta dolar per metric ton, sementara di luar negeri bisa sampai 2 kali lipatnya. Artinya apakah misalnya perusahaan-perusahaan itu tergiur untuk lebih memilih mengekspor batu baranya daripada untuk kepentingan karena PLN. Eksportir kan Iya Pak, kan. terbesar, Nah, apakah memang seperti itu? Kalau memang ada ya pemerintah harus memberikan ketegasan. Ketegas bahwa kalau namanya penugasan ya sudah, ini penugasan. Apalagi kan batu bara ini kan bukan seperti sawit ya yang harus ditanam, dipupuk, menunggu berapa lama itu kan prosesnya. Kalau batu bara kan barang yang sudah ada sebenarnya kan, tinggal menggali saja. Ya memang proses ya, tapi artinya barangnya sudah ada batu baranya. Kemudian menurut saya catatan lain itu tadi selain penegasan, menurut saya juga mestinya para pelanggan yang menjadi korban pemadaman listrik bergilir ini harus mendapat kompensasi dong. Ya kan? Ya kan merugikan banyak orang misalnya. Ya itu tadi UMKM, masyarakat secara pendidikan umum. juga kan Pak. Betul, apalagi rumah sakit. Ya kan? Bayangin orang yang sudah membeli token 500.000 nih misalnya. Tidak bisa dipakai berjam-jam. Ya kan? Kan sekarang banyak yang pakai token kan? Artinya sudah beli dulu nih. Tapi ternyata tidak bisa dipakai. Nah, ini menurut saya harus ada. Jadi selain tadi ada ketegasan, terus kemudian juga mestinya ada jadi evaluasi itu dulu. Jadi harus ada evaluasi tata kelola ya kan, rantai pasok. Penegasan juga, ada penegasan dari pemerintah terkait dengan DMO, dan yang ketiga harus ada kompensasi buat masyarakat, iya kan? Nah ini menarik nih Mas Pak. Bicara pelanggan Bang Leo. Kemarin juga di berita satu utama kita udah mengulasnya sama Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Mereka bilang gini, sebenarnya dunia usaha itu nggak mau terlalu tahu soal teknis. Mau kebutuhan batu bara kayak gimana, mau seperti apa. Yang penting kita udah percaya pemerintah akan memberikan, dalam hal ini PLN, akan memberikan yang terbaik untuk listrik. Karena kan gimana pun juga industri itu kan 90% masih tergantung sama PLN. Ya kan? Ini kan bicara juga sama investor ya Pak ya.
investor yang sekarang aja, wah ini mati listrik itu gimana nih? Mm-mm. Belum lagi mereka yang mau invest ke kita kalau lihat kayak gini gitu kan. Oh ternyata di Indonesia sering mati listrik, gimana nanti keberlanjutan usaha saya gitu kan. Nah gimana nih tanggapan Bang Iya. Lid soal ini kan Betul. soal pelanggan nih. Betul, pelanggan. Jadi emang kalau konteksnya di situ artinya pernyataan maaf ya kan dari Iya. Dirut PLN ya, dari PLN itu kan tidak cukup ya. Ya betul. Nah, jadi cuma hanya minta maaf karena sudah terjadi pemadaman bergilir atau blackout. Nah itu kan tidak harus ada sikap yang lebih clear ya, harus Yes. lebih tegas ya, tanggung jawab ya kan. Salah satunya mungkin tadi itu ya kan, masalah ada kompensasi. Kalau kita terlambat bayar aja gitu kan. Diputus. Belum, kita tidak menunggak ya, lambat sehari langsung mati gitu kan, atau 2 hari mati langsung diputus. Nah Tokennya habis langsung bunyi Pak. iya, ini 5 jam, bahkan ada yang blackout ya kan, sama Ada yang sekali 12 nggak ada, jam. 12 jam. Artinya ini kan tidak adil gitu ya kan. Konsumen harus menanggung denda segala macam, membayar. Sementara kalau produsen PLN yang sudah punya hak monopoli eksklusif, dia bisa hanya minta maaf. Iya. Nah, ini kan sudah cukup. Apalagi kalau kita hubungkan dengan dampak ya kan, kayak pengusaha tadi dikatakan. Pengusaha lebih menderita lagi gitu kan kalau kondisi kayak gini. Karena apa? Karena industri itu kan nggak bisa berhenti ya kan. Iya. Ya kan, dia nggak bisa berhenti. Dia kapasitasnya terus jalan terus ya, apalagi yang bergerak ya 24 jam. Rantai pasok segala macam ya. Alat-alatnya. Betul, apalagi yang produksinya emang yang memang Besar. tidak bisa diputus ya terus gitu. Nah, ini kan sangat merugikan dan itu dampaknya sangat besar. Mungkin pemerintah tidak bisa melihat ini kan cuma sehari 2 hari masih. Nah, enggak, bukan itu persoalannya ya kan. Ini kan artinya oke lah sehari berapa bergilir atau berapa sehari masih bisa ditoleransi, tapi ini kan image ya kan. Jadi bukan bicara soal industri yang existing yang berjalan, tapi persepsi ya kan, Iya. persepsi investor ya kan. Ini kan akan panjang. Era melihat bahwa wah ternyata Indonesia ini tidak aman ya. Artinya oke lah dia banyak pasokan batu bara, energi banyak ya kan, tambang, tapi itu tidak menjamin bahwa energinya itu aman, ketahanan energinya tuh kuat gitu loh. Ini jadi bahan evaluasi buat para investor ya. Baik investor yang investor industri yang produksi, manufaktur maupun investor yang mungkin yang main di saham ya, di bursa segala macam itu kan cermin ya di sana, emiten-emiten juga. Nah, ini yang bahaya di situ. Kalau saya lihat kalau ini dibiarkan, artinya ini tidak ada sikap yang tegas ya, sikap yang mungkin ada evaluasi atau investigasi ya. Jadi kalau Bahlil kemarin kan sudah menyiapkan satgas kalau nggak salah, satuan tugas ya, tim semacam tim khusus lah seperti itu ya untuk mengevaluasi. Nah ini juga tidak cukup karena ini kan berulang terus gitu masalahnya kan, berulang. Jadi pertanyaannya orang kan kayak pasar investor tuh melihat ini jangan-jangan nih persoalan sistematik nih ya kan, masalah-masalah struktural yang dihadapi bukan masalah teknis. Nah ini kan bahaya ya kan. Artinya emang harus ada macam roadmap atau ada investigasi dan transparansi ya kan, diumumkan hasilnya. Kayak sekarang kan nggak jelas nih, kenapa gitu, kenapa kejadian. Dari yang Sumatera itu kita nggak tahu tuh apa mas, publik juga nggak tahu nih masalah apa. Minta maaf ya, sih, minta maaf sih sekarang ada. minta maaf lagi. Nah ini kan bukan Lebaran, Jadi minta maaf terus ya. terus. Jadi harusnya kan aksi dong ya kan, karena ini masalah ekonomi, masalah apalagi Presiden Prabowo pemerintah juga punya target tinggi soal pertumbuhan ekonomi. Betul, ya kan. targetnya tinggi banget. Nah, listrik itu kan salah satu komponen yang dalam struktur investasi itu nomor 2 loh, artinya urutan prioritas. Listrik ya. Nah 90% katanya mereka itu pakai listrik. Nah makanya di sini masalah krusialnya harus diselesaikan masalah listrik. Padahal di satu sisi pemerintah tentu gencar untuk mengundang para investor ya. Tapi kalau kemudian investor lihat kondisi listrik aja seperti ini masih bermasalah, ya bagaimana? Apalagi ada target pemerintah pertumbuhan ekonomi 8%. Dari mana? Dari 8% itu dari mana? Ya kan dari industri yang jalan, kemudian konsumsi masyarakat gitu kan. Lah kalau industrinya terganggu, ya bagaimana bisa sampai ke sana gitu kan. Tadi investasi, kemudian para investor masih melihat lagi, apa benar nggak ada jaminan listrik, ya kan? Ya
yang kecil saja, yang kecil, usaha-usaha kecil aja kan merasa terganggu. Belum lagi hilirisasi, Pak. Nah, betul. Nah, catatan lain menurut saya terkait dengan kasus ini adalah bahwa ini pelajaran penting bagi kita bahwa Indonesia sudah harus mengimplementasikan transisi energi Ya. ke energi Zero emission. yang tidak tergantung dengan fosil ya, energi fosil. Misalnya PLTS gitu kan. Kita kan ada banyak lah sumber-sumber energi alternatif di luar yang fosil, misalnya PLTA, PLTS, tenaga angin gitu ya. Ya. Dan memang pemerintah mungkin beberapa bulan yang lalu pemerintah sudah mencanangkan PLTS yang bisa menghasilkan 100 megawatt ya. Itu yang dicanangkan pemerintah. Menurut saya itu merupakan awal yang bagus untuk kita mulai sadar bahwa kita jangan tergantung dengan energi fosil yang suatu ketika kalau kita tergantung dengan energi fosil dalam menghidupkan pembangkit listrik, maka kejadian pemadaman ini ya tidak bisa dihindari, akan terulang lagi karena makin lama kan makin menipis. Walaupun targetnya kan 2060, tapi kita harus bisa mulai dan Ya harus sadar dari dimulai sekarang. secepatnya. Kalau lebih cepat lebih baik ya. Apalagi misalnya atau itu sudah menjadi target pemerintah. Apalagi pemerintah juga punya program yang namanya mandiri energi. Ya kan? Mandiri Bagaimana energi. mau mandiri nih energi nih sekarang? Kalau urusan batu bara saja, walaupun kita punya sendiri saja, itu tidak bisa dijamin bahwa itu akan memberikan pasokan yang kontinu kepada PLN. Iya, itu pelajaran penting menurut saya. Betul. Jadi emang itu jadi alarm keras ya, Ya. soal pemadaman pemadaman bergilir, blackout yang sudah berulang-ulang ini ya. Ya. Ini jadi dia evaluasi sistem kelistrikan ya, tata kelola yang secara secara sistematis lah, secara utuh yang menyeluruh ya. Jadi ketika terjadi gangguan itu pemerintah atau PLN itu tidak hanya melihat apa nih penyebabnya. Jadi kayak orang kebakaran pemadam kebakaran kita cari itu kan selalu begitu berulang ya. Dicari penyebabnya. Tapi harusnya dibalik, jangan cari penyebabnya, tapi gimana mengantisipasinya. Artinya oke lah, kita kan nggak bisa mengontrol ya. Artinya ada sesuatu kebijakan atau di tataran operasional sebagai PLN ya, sebagai operasional di lapangan. Itu kan ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol gitu kan. Yes. Misalnya apa? Cuaca ekstrim atau tiba-tiba jaringannya rusak karena ada uzur tua ya. Nah, ini kan harusnya diantisipasi, dicadangkan dong ya kan. Cadangan jaringan, artinya kalau ketika ada blackout, ada pemadaman, ini akan mengalir, tetap mengalir. Jadi sirkulasinya tuh tetap hidup. Jalan. Jangan cuma cari penyebabnya. Kalau cari penyebabnya akhirnya begini terus kita nih. Ya kan hanya terus mengulang-ulang terus gitu. Menurut saya benar tadi pabrik-pabrik saja ya, pabrik yang ukuran untuk kepentingan listrik pabrik saja Ada itu genset. ada genset loh, Genset. antisipasi kalau listrik mati. Apalagi ini Negara. untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat Harus Indonesia, punya. mestinya harus ada tadi ya, artinya ada cadangan dah ketika satu mati ini bisa hidup. Iya. Masa Tapi sih? ini belum ada nih. Sepertinya belum, tadinya saya bilang termasuk tata kelola bagaimana mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan tadi. Yes. Masa misalnya gini, tiba-tiba dua PLTU misalnya di Jawa itu mati, tidak berfungsi. Mestinya PLN harus sudah tahu, oh kalau ini mati, yang ini masih bisa hidup. Jangan akhirnya jadi bergilir begini. Iya, ketika jangan sampai kemudian mati, kemudian bingung, kenapa nih ya? Terus kemudian baru mencari solusi, sementara masyarakat sudah menjadi korban. Dan akhirnya Harusnya terjadilah begitu. berjam-jam itu. Betul. Kalau misalnya sudah ada antisipasi, seperti misalnya perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik punya genset, Yes. ya katakanlah mereka bukan punya genset, PLTU cadangan lah. Betul. Sehingga kalau itu satu mati, hidup Ada gitu loh, lagi. ada lagi. Sehingga terus continue listrik itu tidak ada pemadaman. Nah, sekarang saya menarik nih Pak Mas Cleo. Bicara PLN. PLN ini kan ada dua peran ya. PLN sebagai perusahaan plat merah yang menghasilkan keuntungan buat negara pastinya. Tapi juga dia entitas yang menjalankan kewajiban pelayanan publik. Betul. PSO ya. Ya. Nah, sekarang kan kita tahu PLN seperti yang quote and quote tadi Mas Cleo bilang, dia punya hak monopoli eksklusif untuk mengelola listrik nasional. Kalau Mas Cleo lihatnya bagaimana nih dua peran ini agar
jalannya beriringan, nggak jangan sampai abai juga nih sama pelayanan publik gitu. Betul. Karena kan ya begitu seperti yang Mas Farul bilang, ya pelanggan itu juga punya hak dan mereka juga harus Bayar. punya kompensasi dari Betul. dengan kejadian Ya. seperti ini. Ya benar. Jadi kalau ini kan BUMN ya, Ya. BUMN negara ya, PLN ya, seperti juga BUMN yang lain. Cuman kalau BUMN PLN ini kan dia punya apa namanya hak eksklusif ya, khusus dia bisa monopoli seperti juga JKA ya kereta. Ya. Nah, di semua perusahaan katakanlah yang seperti ini itu kan emang ada tetap dia harus ada kewajiban untuk sebagai apa entitas usaha yang memang harus menghasilkan ada nilai komersilnya. Tapi di sisi lain juga dia kan perusahaan yang memang ada ini ya semacam kebijakan publik ya untuk apa namanya untuk servis layanan umum. Nah harusnya dua-duanya ini emang tetap dijaga koridornya gitu kan, dijaga koridornya. Dia satu sisi bisa menghasilkan karena kan ini kan syarat sebuah perusahaan ya, perusahaan nggak selalu kan dia disubsidi terus, dia disubsidi terus sama pemerintah negara, iya. lewat apa pendanaan nasional apa negara segala macam. Dia juga harus bisa mandiri ya kan, dia harus bisa apa namanya membiayai apa dirinya sendiri dan bisa untung ya, selain juga dia bisa melayani publik. Nah ini yang kejadian mungkin artinya dalam kasus ini kalau kita lihat di mana persoalannya ya kan, kalau kita lihat dari sisi keuntungan juga PLN juga kan ya nggak terlalu ini banget ya, artinya masih banyak lah dirundung persoalan masalah segala macam dah. Artinya kalau emang dia sudah menguntungkan, itu otomatis kalau logikanya ya dia menguntungkan, dia juga urusan sosialnya akan selesai nih, ya kan? Artinya dia sudah menguntungkan, artinya dia bisa lebih bisa berbagi lah katakan ya dari sisi apa namanya secara bisnisnya. Nah artinya kalau pelayanan publiknya itu juga kelihatannya sudah kita lihat ada masalah. Nah gimana kita bicara soal keuntungan di situ ya kan? Sekarang gini aja lah. Kalau kita mau lihat secara realnya ya di lapangan yang kasus yang ini. Ya ini kan udah secara kontrak sudah selesai ya kan. Real 134 juta ya kan. 4 juta ton gitu kan untuk 2026. Artinya kan sudah dikunci dan itu semua belum dipakai. Tapi kenapa untuk masih 6 bulan baru berjalan aja 1 semester sudah kekurangan, sudah kehilangan pasokan. Gara-gara ya kan ada kasus krisis di Timur Tengah ya, perang Iran dan Amerika. Itu kan memang lonjakan harga batu bara kan jadi 140-an kalau salah ya. 140-an iya. Artinya 2 kali lipat dari $70 per ton sampai 140. Artinya jadi pengusaha pasti kan dia secara bisnis naluri ya, dia pasti akan wah ini lain akan diekspor daripada kita ini DMO gitu kan. Karena kan DMO juga, nah ini juga DMO kan juga seperti kasus yang tahun 2022 kalau nggak salah ya. Itu kan orang itu karena harga batu bara tinggi, mereka memilih ekspor, akhirnya kekurangan di pasokan di domestik. Karena ada sanksi kan, ya nggak apa-apa lah. Karena sanksinya kecil, jadi lebih baik bayar sanksi kecil tapi dia bisa ekspor kan gitu. Nah ini juga kan mirip-mirip aja seperti kayak gini makanya kan. kata Pak Farul harus ada ketegasan. Betul. Jadi emang kalau kita bicara tadi itu ya, di mana harus mengutamakan fungsi komersil atau fungsi sebagai PSO pelayanan publik. Ya emang dua-duanya harus berjalan dan emang dia di sinilah mungkin tata kelola jadi ya. Kembali lagi ke tata kelola. Kenapa gitu? Dan kebetulan ini kan di rootnya juga masih yang itu juga ya, Darman Parasojo ya, berkali-kali dia dan melakukan itulah, artinya kan kasus ini ya, pemadaman segala macam, artinya emang ada jangan-jangan kita melihat emang ada persoalan internal yang tidak selesai di sini. Iya, itu harus persoalan kita ini manajerial, persoalan apa namanya ya struktural. Perlu ada evaluasi dong evaluasi. ya. Evaluasi manajerial. Itu tadi harus emang ada ketegasan dan mitigasinya tuh emang harus jelas dan harus diumumkan nih. Jangan cuma minta maaf terus nyala lagi selesai senang orang. Orang senang, jelas lupa apa gitu. hasil investigasinya. Misalnya apa jaminan gitu kan bahwa itu tidak terulang kan. Tidak terulang lagi dan harus ada plan B di PLN ya kan bahwa kalau emang harus ada gangguan cepet setidaknya hitungan menit nyala lagi kan kayak gitu ya. Dan plan proyeksi ke depan termasuk investasi segala macam. Lo kalau kayak gini kan investasi juga susah nih. Iya betul. Ya tadi nambahin Mas Lo yang soal itu tadi. Ada 2 tugas kan, tugas bisnis dan tugas pelayanan publik. Nah, sebenarnya kan yang BUMN seperti ini bukan hanya PLN. Betul. Contoh yang sudah menjadi pembicaraan publik adalah misalnya PT
KAI. KAI. Ya kan? Dia kan punya 2 tugas. Ya kan, pelayanan publik dan Bisnis. kepentingan bisnis. Dan itu berhasil. Yes. Ya belajar aja PLN ke PT KAI, KAI. ya kan? Iya. Gimana sih caranya? Kan sudah ada di depan Betul. mata gitu. Itu kan Iya. ada masa Jonan ya waktu Iya, itu. ya, Dia belajar gimana aja. tata kelola apa PT kereta api yang begitu kacau ya Awet, kan? Orang pengen naik di atas, itu Iya. apa atas gerbong. Tapi Iya. sekarang bisa ditata dan lebih rapi Lebih gitu. rapi. Nah, ini kan ada contoh ya, seperti Mas Farid bilang, artinya ada contoh, ada kasus yang memang bisa diubah, bisa diperbaiki, artinya tidak inilah, artinya tidak tertutup ya, artinya harus ada inovasi dong ya. Betul. PLN harus punya Perlu ada inovasi. inovasi, kan, gitu. Jadi butuh orang-orang yang Nah, inovatif. seperti itu tadi Iya. ya. Betul. Kita butuh orang-orang yang mungkin yang punya inovasi, orang punya apa namanya, yang mau mengembangkan perubahan segala macam, tidak stagnan begitu-gitu aja. Iya, iya. Itu kerugianan kita yang nanggung. Seru banget. Iya betul. Nah tadi kita kan udah banyak bicara soal tata kelola, evaluasi. Sekarang saya akan minta closing statement sedikit dari masing-masing nih. Dari Mas Faruri dulu. Kalau dari Terkait saya hal ini. apa namanya jangan sampai ada lagi apa namanya pemadaman ini karena apa namanya sangat merugikan masyarakat. Kalau itu terus berulang, artinya ada sesuatu dalam pengelolaan perusahaan, ya kan? Kalau berulang ya, dan harus ada ketegasan dari pemerintah juga. Kalau berulang sekali lagi misalnya, direksi diganti misalnya, Iya. ya harus ada ketegasan gitu. Karena kalau enggak tidak ada jaminan akan terus berulang. Karena gitu. kan tadi Mas Faruri bilang jangan-jangan ada dari Mas Cleo bilang ada manajerial yang salah nih. Nah itu dia. Ya mungkin harus ada minta jaminan juga ke para direksi dalam artian apa namanya menjamin bahwa tidak akan terulang misalnya. Kalau terulang lagi misalnya apa yang harus tanggung jawabnya, artinya bentuk tanggung jawabnya ada gitu loh. Iya, benar. Terus apa namanya berulang tapi kemudian tidak ada tanggung jawabnya. Betul. Gimana? Karena kan publik yang dirugikan ya. Nah, betul. Ya semua tugas ada tanggung jawabnya. Ya tugas sebagai direksi atau apa namanya pimpinan PLN dan ada masalah ya harus bentuk tanggung jawabnya apa gitu. Betul. Nah kalau dari Mas Cleo bagaimana? Ya, jadi pentingnya ya, sangat penting banget kalau kita lihat kasus ini kan sudah beberapa kali ya. Pentingnya memperkuat diversifikasi sih energi ya. Yes. Artinya kalau kasus ya kan batu bara banyak melimpah diekspor tapi ternyata di dalam negeri kekurangan pasokan akhirnya mati listrik, pemadaman segala macam. Nah di sini jadi diversifikasi ini kan ini juga kan penting untuk memperkuat ketahanan energi ya. Nah selain itu juga apa namanya ya itu tadi kita juga memperkuat jaringan distribusi atau transmisi yang memang punya yang handal ya, yang bisa mencadangkan ketika terjadi sesuatu. Nah ini mungkin harus melangkah ke sana gitu PLN ya. Artinya jangan sampai kita ya dihantui oleh pemadaman berikutnya gitu kan. Nah ini kan sebenarnya memang negara-negara ini juga bisa ada pemadaman tapi teknis ya. Kalau kita ini kan tahapnya bukan lagi teknis ya, ya kan. Tahapnya sudah persoalan udah kronis gitu. Kalau bisa bilang gitu ya. Karena ya dampaknya sudah ke investasi, ke apa namanya pelaku usaha, masyarakat UMKM. Jadi semua dirugikan. Jadi pemerintah tidak bisa lagi diam, harus ada tindakan apa namanya tegas ya. Baik misalnya memang harus ada orang yang tidak kompeten misalnya di PLN atau dimanapun ya yang pendukungnya itu memang harus diganti, disingkirkan, kasih orang yang lebih kompeten. Misalnya siapapun lah, mulai dari dirut, dari direktur yang lain-lainnya, gitu kan, itu harus dievaluasi ya kan. Jadi mulai dari apa namanya level penyelenggara negaranya gitu kan, sampai ke level mungkin artinya siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini gitu kan, dan juga mungkin ininya apa namanya kebijakannya ya, tata kelolanya juga harus diperkuat. Nah, ini yang penting. Siap. Jadi kalau saya bisa simpulkan listrik bukan sekedar penerangan, tapi urat nadi aktivitas masyarakat dan juga ekonomi. Betul. Terima kasih Mas Faruri, Mas Cleo. Sama-sama. Demikian meja redaksi untuk kali ini. Sampai jumpa di meja redaksi episode selanjutnya. Thank you.